Kenapa kita pakai cabai? Nah, kita ingin mendapatkan manfaat dan dampak dari cabai itu sendiri. Jadi cabai ini aromanya kuat, menyengat, terus kemudian menghasilkan dampak panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ingin memperhatikan bagaimana cara membuat pestisida nabati. Jadi kalau kita ngomong pestisida, dia kegunaannya adalah untuk mengusir atau menghalau hama. Nah, tepatnya kita akan menggunakan beberapa ramuan atau campuran dari bahan-bahan nabati yang ada di sekitar kita. Jadi yang kita perlukan ada yang pertama, bahan utamanya ini adalah cabai. Ya, cabai yang telah dihaluskan. Kenapa kita pakai cabai? Nah, kita ingin mendapatkan manfaat dan dampak dari cabai itu sendiri. Jadi cabai ini aromanya kuat, menyengat, terus kemudian menghasilkan dampak panas ya terhadap serangga yang kita anggap sebagai musuh yang akan mengganggu tanaman yang kita usahakan, khususnya tanaman pangan ataupun tanaman horti yang akan kita budidayakan. Ini jumlahnya sekitar 3 kilo ya, kita haluskan dengan di blender. Kalau seandainya nggak ada blender ya ditumbuk pakai alat lesung, ditumbuk. Nah, kemudian dicampur dengan ya, ini bahan-bahan juga yang tersedia di sekitar kita. Ini sudah kita haluskan. Ini campuran daripada bumbu-bumbu yang ada di dapur sebenarnya. Jadi kita pakai bawang merah, bawang putih yang efeknya juga baunya menyengat. Karena baunya menyengat, dia tidak disukai oleh hama. Ada bawang merah, bawang putih masing-masing setengah kiloan. Terus kemudian juga kita merica. Merica juga punya dampak yang hampir mirip ya dengan cabai, efek panas ya, terus kemudian baunya menyengat. Kemudian juga kita campurkan. Nah, masing-masing 2 on ya, 2 on. Terasinya setengah kilo. Nah, terus kemudian kita tambah lagi terasi. Nah, kenapa juga butuh terasi? Karena memang terasi mempunyai kandungan protein yang tinggi dan banyak asam aminonya, sehingga juga dibutuhkan. Nah, dirasa perlu juga untuk sebagai tambahan unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. E4 ya, di pasaran banyak ya, banyak merek yang kita pakai, kebetulan E4. Jadi isinya adalah kandungan utamanya adalah bakteri. Ada 4 bakteri utama di sini. Jadi ada bakteri fermentasi dari Lactobacillus, terus kemudian jamur fermentasi Actinomycetes, dan bakteri fotosintesis, serta bakteri pelarut fosfat dan ragi. Nah, kita butuhkan sebenarnya dalam jumlah kecil saja. Ini dalam 1 liter. 1 liter ini bisa mendukung untuk 100 liter. Nah, nanti akan kita butuhkan karena mungkin ini jadinya 10 liter ya, mungkin akan kita pakai sekitar 100 ml saja. Terus kemudian ini adalah tetes ya. Tetes itu adalah limbah dari pengolahan gula, dari pabrik gula ya. Nah, kandungan utamanya gula atau glukosa. Ya, kalau jenengan tidak ada di rumah ya bisa pakai gula asli yang diencerkan, yang telah dilarutkan dengan air. Nah, kenapa kita butuh gula? Karena gula ini mengandung glukosa dan energi ya, sedangkan ini adalah bakteri tapi dalam keadaan dorman. Dorman itu tidur ya. Untuk bahasa kasarnya itu semaput gitu loh. Nah, dia perlu dibangunkan dengan apa? Dengan dikasih energi, sumber energi, yaitu gula atau sehingga ketika dia sudah bangun kaget gitu kan, terus kemudian dia berkembang biak. Nah, setelah jumlahnya banyak, dia akan menguraikan bahan-bahan yang akan kita campur ini untuk kemudian difermentasi, dan ketika bahan itu sudah difermentasi maka nilai gunanya akan jauh lebih besar, manfaatnya akan jauh lebih besar guna mendukung apa yang kita usahakan di lahan. Jadi kira-kira demikian teman-teman, marilah kita sekarang langsung praktekkan cara mencampurnya. Terima kasih. Pertama kita siapkan dulu ember. Ya, ini ember ukuran 20 liter air. Kita isi dengan 4 ya. Ya, karena ini kira-kira 10 liter maka kita butuhkan 100 ml kira-kira ya. Kira-kira lah. Ini teman-teman, ini kira-kira 3 mili. Satu tutup ini. Jadi kalau 10 enggak usah. Kalau 10 mili ya 3 sampai 4 tutup aja. Nah, sungguhnya semakin banyak ini semakin bagus ya. Cuma dalam rangka penghematan cukup segitu aja. Kan punya
stok banyak, kalau enggak ya biasa adanya ditambah gula. Kalau gula tetap nggak ada, pakai air tebu ya. Kita siapkan tempatnya. Nah, ini bahan mampu beriwas. Bisa menggunakan alat yang tersedia ya, asalkan jangan tersentuh kulit langsung 3 hari ya kan. Ini sebenarnya lah Pak beri Pak. Kita bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata lebih teman-teman, bisa jadi 20 liter ini. Nah, kita aduk sampai kira-kira homogen. Kita mencampur rata. Baru kemudian kalau sudah selesai, kita tutup fermentasi. Fermentasi itu apa sih? Fermentasi itu menutup ya dengan rapat, dengan kondisi anaerob. Anaerob itu tanpa adanya udara masuk ke sistem, ke sini. Nah, tetapi sekali tempo bahan ini akan menghasilkan gas amonia. Ya. Nah, gas amonia itu baunya tidak enak. Nah, dia perlu dibuang. Ya. Gas amonia dan karbon monoksida dia harus dibuang. Dengan cara apa? Tiap pagi dan sore dibuka dan diaduk. Jadi begitu teman-teman. Dan guna memastikan fermentasi berjalan dengan sempurna, kita membutuhkan wadah yang kedap tertutup rapat. Jadi nanti akan kita pindahkan ke jerigen ini, memastikan bahwa fermentasinya berjalan dengan maksimal. Fermentasi ini akan kita lakukan selama 21 hari supaya lebih maksimal. Tiap pagi kita buka tutup untuk mengeluarkan gas monoksida sama amonia. Nah, baru kemudian setelah selesai 21 hari kita kita aplikasi di lapangan ke tanaman kita secara bertahap ya, karena disesuaikan dengan kondisi tanaman. Misalnya untuk tanaman horti yang masih tahap penyemaian itu nggak boleh terlalu banyak ya, hanya preventif saja, pakai setengah gelas aqua ya, 50 ml atau sampai 75 ml per tangki 14 liter. Tapi untuk perawatan ketika sudah berusia lebih dari 1 bulan, tanaman kita bisa kita pakai dengan dosis 1 gelas aqua ya, sampai 2 gelas aqua per tangki untuk mencegah dan menghalau hama, terutama yang berasal dari serangga, yaitu ulat, kemudian keper, kemudian belalang, dan jenis-jenis serangga merugikan lainnya. Jadi begitu aplikasinya, bisa seminggu sekali disemprot di lapangan. Dan terima kasih, saya dan teman-teman Kecamatan Pinakal, kru PPL Pertanian Kecamatan Pinakal mengucapkan terima kasih, dan marilah kita praktekkan dan kita song-song era pertanian organik yang sehat dan ramah lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.